Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur fi ta'atillah, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang sebelumnya kita pelajari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebagian hambanya untuk disadarkan dengan cara Allah memberikan satu dorongan dalam hatinya, sehingga dorongan tersebut membuat hamba ini mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memikirkan nasib kehidupan akhiratnya, berpaling daripada dunia, kesenangan dunia, syahwat dunia, keindahan-keindahan dunia yang menipu. Dia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Dan ini termasuk dorongan dalam hati, ini termasuk pasukan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak nampak. Biasanya didapatkan ketika kita dalam keadaan takut akan siksa Allah, azab Allah, atau kita berharap dengan harapan yang kuat mendapatkan rahmat Allah dan seterusnya, atau kita rindu dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, atau hal ini bisa kita dapatkan ketika kita memandang wajah orang-orang yang soleh, atau malah sebaliknya, mereka orang soleh yang memandang kepada kita. Bahkan kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dorongan dalam hati ini bisa didapatkan oleh seorang hamba kadang-kadang tanpa sebab, langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang asalnya dia itu keadaannya apa, misalnya berubah total, ya, jadi orang istiqomah, jadi ahli sholat berjamaah, ahli zikir, ahli majlis, dan seterusnya. Nah, pesan terakhir daripada beliau yaitu barang siapa yang sudah diberikan hadiah ini, ya, dorongan yang ada dalam hati ini untuk kita menjadi orang baik, maka pertama ketahuilah ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita harus mensyukuri pemberian yang tidak diberikan kepada semua hamba Allah, hanya orang-orang tertentu saja. Karena kata beliau, banyak saudara kita yang sudah umur 80 tahun itu keadaannya tidak berubah sama sekali. Tidak sholat berjamaah, ya tetap. Umur 80 tahun ya ada keinginan ke masjid atau ke musola. Sudah umur 70 tahun tidak ada keinginan hadir maulid, pengajian ilmu, tidak. Mulai lahir sampai umur 70 tahun bahkan lebih, tidak tergerak untuk, ya, beramal seperti orang-orang yang diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini nikmat yang luar biasa. Allah memberikan satu dorongan yang kuat sehingga kita berubah, ya, dari satu keadaan yang baik menjadi lebih baik, atau suatu keadaan yang buruk kemudian kita menjadi orang yang baik. Karena itu kita syukuri. Malam hari ini kita akan teruskan pembacaan kitab ini. Beliau mengatakan, wa 'alal murid an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. Bagi kita, kalau sudah mendapatkan pemberian ini, satu dorongan yang kuat ini dari Allah, maka hendaknya berusaha untuk takwiyah. Takwiyah itu memperkuat keadaan ini, dorongan dalam hati ini semakin kuat, satu. Yang kedua, hifdhihi, menjaga supaya tidak luntur, perasaan itu supaya tidak luntur, tidak hilang.
wa ijabatihi, dan menjawab daripada panggilan hati. Ada 3 ini berarti. Yang pertama, bagaimana caranya melakukan tugas pertama? Tugas pertama yaitu menguatkan dorongan hati ini yang mengajak kepada kebaikan supaya tambah kuat. Caranya bagaimana? Pertama, bidzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal fikri fima indallah, dan berfikir, menggunakan otaknya, pikirannya untuk tafakur, memikirkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal mujalasati li ahlillah, kumpul duduk dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan 3 ini, maka hadiah dari Allah itu sebuah dorongan untuk kita jadi orang baik. Kalau kita lakukan 3 ini, tambah kuat. Yang di hati tadi semakin kuat. Caranya apa? Zikir 1. Yang kedua, fikir, tafakur. Yang ketiga, dekat dan duduk dengan orang-orang soleh. Ini saya bahas sedikit tentang zikir. Yang dimaksud zikir itu sebagaimana dikatakan oleh beliau pengarang ini sendiri di kitab yang lain, Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan wadzikru huwal wirdud daimul mustamir. Zikir yang dimaksud yaitu satu wirid yang kita kenal itu, ad-daim al-mustamir, yang dilakukan secara terus-menerus. Duduk wiritan seminggu, 2 minggu baru mandek, bukan. Tapi dia membaca satu wirid itu mustamir terus, dia memulai sampai hari ini, lanjut sampai besok, sampai bulan depan, sampai tahun depan. Zikir yaitu wirid yang dibaca terus-menerus, tidak berhenti. Mau di kota Pasuruan, mau dia hadir hall Malang, mau dia keluar kota, tetap itu dibaca zikirnya, wiridnya itu tidak pernah ditinggal. Cuman kalau pengen mendapatkan asar, efek zikir yang terasa betul, zahir, maka caranya harus memakai adab, tata krama, adabnya orang berzikir. Di antaranya punya wudu, punya wudu. Kemudian fi khalwah, kalau bisa menyendiri. Jangan di hadapan orang nyekel tasbih, mari ngono di omah nyekel HP. Ya di ngarepe wong. Mari ngono wong ndak ono delok HP mari ngono. Bukan seperti itu, tapi ketika ndak ada orang kita zikir. Kalau ada orang, zikir yang tidak nampak begitu, disembunyikan. Punya wudu, menyendiri di rumah, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, arah kiblat. Sakinul atrof, mata itu tenang, tidak noleh kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Wis delok satu titik saja. Mutrigur raksi, kepala ditundukkan ke bawah, melihat ke arah bawah. Baru dia berzikir, bukan hanya lisan, tapi yang dibaca itu dia mengetahui maknanya. Lek ndak ro takoo. Mosok wis jenggoten wis wanen takok, tidak apa-apa. Pengen dapat manfaat dari zikir apa enggak? Kalau pengen manfaat yang kuat, tanya. Saya diajari sama kiai saya ini, saya diajari sama Habib ini, saya diajari sama ustadz ini, sudah saya lakukan sekian tahun misalnya, tapi tidak tahu maknai. Ya tanya apa maknanya supaya lebih mantap zikirnya. Jadi zikir itu kalau mau mendapatkan manfaat yang besar harus pakai adab. Adabnya punya wudu, menghadap kiblat, tenang, enggak toleh-toleh, meresapi makna sendirian, bukan di depan orang. Menyendiri baru berzikir, diresapi zikir yang dibaca. Ini baru mendapatkan efek yang benar-benar nampak nanti dalam hati kita. Kalau ada orang yang melakukan zikir seperti ini, tiap malam misalnya zikir, besok lusa, seminggu, sebulan, setahun, tidak pernah luput zikirnya,
maka hatinya akan dipenuhi cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini memperkuat ini zikir. Nah, yang kedua, memperkuat hadiah dari Allah tadi itu, dorongan-dorongan untuk kita jadi orang baik. Satu zikir untuk memperkuat, yang kedua al-fikir, tafakkur. Ibadah pakai otak. Ibadah pakai otak. Ini namanya tafakkur. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, kita tafakkur beberapa saat, tafakkur beberapa saat itu lebih afdal dari min ibadati sanah, kita beribadah selama 1 tahun. Beliau menjelaskan tentang cara tafakkur ini sebenarnya luas. Ya, tapi beliau hanya memberikan contoh-contoh sedikit saja. Dalam kitabnya yang lain, Risalatul Mu'awanah, beliau memberikan 6 contoh. Di antaranya, barang siapa yang menginginkan dia itu semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia tafakkur, memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada dia. Pikirkan mulai kita kecil, ya, dikasih orang tua yang cinta sama kita, ngasih ini ngasih itu, terus sampai hari ini nikmat Allah tidak pernah putus, walaupun kadang kita maksiat sama Allah. Nah, kalau kita pikirkan itu, merenungkan itu, duduk sambil mikir nikmatnya Allah ini luar biasa banyak, maka akan muncul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tafakkur yang menyebabkan orang itu semakin malu kepada Allah, menumbuhkan rasa malu terhadap Allah. Tafakkur seperti apa? Tafakkur bahwa Allah itu mengetahui dan meliputi segalanya, dan Allah itu maha melihat apapun yang kita lakukan. Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Pikirkan itu. Saya duduk sekarang ini, Allah menyaksikan. Saya tadi melakukan ini, Allah juga menyaksikan. Saya tidak ada makhluk siapapun, Allah tetap menyaksikan saya. Maka tafakkur seperti ini akan menghasilkan manusia yang semakin malu kepada Allah Subhanahu. Malu kenapa? Malu kalau tidak ada di masjid, ada salat jamaah. Malu kalau ada maulid, ada majelis ilmu, dia tidak hadir, malu sama Allah. Malu kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tafakkur. Jadi ada zikir, ada tafakkur. Ya. Ada tafakkur yang menghasilkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Coba pikirkan ibadah kita ini 24 jam itu, berapa persen sih ibadah itu? Kalaupun itu sholat, kalaupun itu zikir misalnya, seperti apa sholat kita? Apa yang kita pikirkan dalam sholat? Apakah sudah sempurna sholatnya? Apakah sudah sempurna zikirnya? Dipikirkan. Jadi otaknya itu dimanfaatkan. Ternyata 24 jam sholatku ini mek sekian menit, zikirku cuma sekian menit. Itu pun masih mikir pasar, mikir sapi, mikir sawah, mikir toko, mikir ini, mikir itu. Wis ibadah di isine utek nandi-nandi, tidak sempurna ibadahnya. Nah, itu dipikirkan, butuh waktu untuk mikirkan itu, bahwa kita ini tidak sempurna, nyembah Allah tidak sempurna, banyak kekurangan. Nah, di sini nanti tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi tambah berani. Ya. Ada tafakkur yang menjadikan orang itu semakin menjauh daripada dunia. Caranya bagaimana? Duduk, pikirkan kehidupan dunia ini. Orang sak durunge subuh wis metu teko omah, ngebut. Kenapa? Takut telat dengan pekerjaannya. Ya. Belum lagi cobaan-cobaannya, godaannya. Belum lagi dunia ini cepat hilangnya. Dirasakan sebentar, tiba-tiba beberapa tahun hilang. Dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, tidak bisa dibandingkan. Kenikmatan akhirat itu kekal. Mikir, akhirnya lopo wis. Mau apa dengan dunia ini? Ngumpulkan dunia ini buat apa? Tafakkur yang seperti ini menjadikan orang itu semakin zuhud,
dia semakin menjauh daripada dunia. Lah, ini yang seperti ini memperkuat dorongan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Wis dikasih sama Allah, ada dorongan kebaikan, cek tambah kuat caranya, satu zikir. Ya seperti tadi dengan adab dan ojo seminggu tok mari mandek ya. Kemudian dengan tafakkur. Kadang orang itu butuh duduk sendiri mikir kehidupan akhiratnya bagaimana, nikmat apa saja yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, bagaimana ibadahnya dia, berapa persen ibadahnya dia, berapa persen tidurnya, berapa persen lihat TV-nya, berapa lama lihat HP-nya, itu harus dipikirkan itu. Akan menghasilkan buah yang baik nanti. Semakin kuat nanti, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mujalasatu ahlillah, duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena dikatakan, beliau pernah menyinggung masalah ini, sesungguhnya manusia jika dia itu kumpul sama orang-orang baik, ya, duduk dengan orang-orang baik, yang seperti ini akan menanamkan dalam hatinya dia cinta kepada kebaikan. Sampean kumpul sama orang-orang baik, ahli maulid, ahli burda, ahli manakipan, ahli yasin, ahli baca Quran, ahli ilmu, sama kita menanam bibit-bibit cinta kebaikan dalam hati. Kemudian dengan duduk bersama mereka mempermudah kita untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, orang yang duduk dengan ahli syar, orang-orang yang jelek, duduk bersama, kumpul dengan mereka, itu sama kita menanamkan bibit cinta kejelekan dalam hati, sehingga membuahkan kalau kita mau berbuat yang jelek itu gampang, enteng. Kenapa? Kumpulannya wong ndak kena memang. Nah, karena itu al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu kalau urusan agamanya dilihat sering kumpul sama siapa dia. Dilihat kumpul, oh kumpulannya ahli sholat jamaah, insya Allah dia ahli sholat jamaah, seneng sholat jamaah. Oh kumpulannya seneng main catur, insya Allah dia seneng catur juga. Memang kumpulannya seperti itu. Oh senengane maulidan, insya Allah dia seneng maulidan. Kumpulannya memang seperti itu. Oh karaokean, ya wis konco-koncone karaokean berarti. Karena urusan agama itu dilihat daripada kumpulan teman-teman dekatnya dia. Sering kumpul sama siapa, maka sifatnya mirip dan persis seperti mereka. Oleh karena itu, untuk memperkuat yang ketiga yaitu kumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, dikuatkan, kuat. Tidak hanya kuat, tapi juga dipageri, dijaga. Cara menjaganya ya tadi itu, sing elek-elek tinggalno. Orang-orang yang jelek ditinggalkan. Dan kalau ada bisikan-bisikan setan jangan didengarkan. Lopo kena masjid misalnya ya, gerimis ngono misalnya, sik enom ngono misalnya. Itu enggak usah didengarkan yang seperti itu. Yang terakhir ijabah, menyambut panggilan. Caranya bagaimana? Bersegera kalau ada dorongan. Ya, karena ditakutkan tidak datang lagi itu panggilan itu. Lek wis ngerentek langsung ngadeg wis, ya. Pakai baju, sandal, berangkat ke mushola, berangkat ke masjid. Begitu ada dorongan sedikit langsung, ya, langsung berangkat. Sungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa nyantai. Prai nyantai sudah kalau urusan ibadah ini ya. Dan jangan ditunda-tunda. Sebenarnya wis minggu ngarep ae. Bulan ngarep ono pengajian iki. Wis melok sing bulan ngarep ae. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau ada panggilan kebaikan langsung kita sambut. Karena kesempatan ditakutkan tidak datang lagi nanti. Ya, kesempatan ditakutkan tidak
Kalau sudah dibukakan pintu kebaikan sama Allah, ya berarti pengen kita masuk. Mikir sih, mlebu apa ndak ya? Suwe. Kalau sudah dibukakan pintu sama Allah, pintu kebaikan, masuk cepet-cepet. Jangan mikir, jangan ditunda. Besok saja jangan. Kalau sudah ada panggilan kebaikan, hendaknya dia bersegera. Jangan mengatakan meniai. Kok meni? Ya ngono maneh, meniai terus begitu. Ya. Karena yang seperti ini adalah amalnya syaitan, amalnya setan ini, mengakhir-akhirkan. Ya. Mari ngono alasane sik durung pantes lek awak-awakan iki. Tidak ada ana pantes-pantesan iki. Ya. Begitu ada dorongan kebaikan langsung ikuti. Begitu ada panggilan kebaikan langsung kita sambut. Walaupun kita ini orang yang banyak dosa, walaupun kita ini bukan orang yang istiqomah, walaupun kesalahan kita ini banyak, tetap kalau ada kebaikan kita langsung bersegera, langsung Karena itu para ulama mengatakan, qala Abu Rabi' rahimahullah, siru ilallahi urjan wa makasir wa la tantadhiru sihah fa inna intidhara sihah batalah. Kalau jalan menuju ridha Allah, supaya dekat dengan Allah, itu jalanlah walaupun pincang-pincang. Wa makasir, walaupun tulangnya retak, tulangnya misalnya patah misalnya, tetap ngerangkang wis, tidak apa-apa. Wala tantadhiru siha, ojo ngenteni engko ae wis dioperasi. Kalau tulang saya sudah balik normal, baru nanti saya naik ke atas. Jangan. Ya, karena nunggu kesehatan itu batola, akhirnya menjadi orang yang nganggur. Ya, nganggur dan tidak bernilai nantinya. Ya apa iki? Akeh dosae. Saya maksiat, saya masih kurang ini, kurang itu. Tetap melaku, berangkat. Salat berjamaah, bismillah, berangkat. Hadir majelis, bismillah, ikut juga, hadir. Orang-orang saleh kumpul. Walaupun banyak dosa. Jalan menuju Allah walaupun ente pincang, walaupun tulangnya ente retak. Jangan nuju kok ae wis aku wis awak iki bersih, wis tobat, ndak nglakoni apa-apa, baru hadir. Baru maulid, baru nang masjid, jangan. Ndak ada nilainya nanti. Itu setan itu yang ngajari seperti itu. Berangkat menuju Allah, cari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun kita ini berlumuran dosa, bismillah, insyaallah nanti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngenten-ngenteni ya tidak berangkat ae. Wong wis tutup Mekah kon sik tutup Mojokerto. Bismillah sudah ya, nanti insyaallah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam, beliau pernah berkata, ihalatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Kalau ada orang menahan diri daripada amal yang baik, apa alasannya? Ngenteni waktu kosong. Sik aku rada sibuk saiki, wis ndak iso melok pengajian sik. Tak marekno sik iki urusan, semari engko anak ikut pengajian di Ndoro-Payung ya misalnya. Atau misalnya sik ya awak iki sik ndak kena, sik kurang apik, engko tak apik isik, mari ngono hadir pengajian, mari ngono hadir. Ini min ru'unatin nufus, menandakan nafsu yang bobrok ini. Jangan diikuti yang seperti itu. Ya, walaupun kita ini sibuk, sesibuk apapun, disempat-sempatkan untuk hadir majelis. Disempatkan untuk sholat berjamaah, disempatkan untuk zikir dan seterusnya. Walaupun masih banyak dosa, tetap hadir, tetap mendekat kepada orang-orang yang baik. Ya, dengan harapan kita disampaikan sebagaimana orang-orang yang soleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.